Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini Ibu akan menjelaskan pada kelas 2 tema 1 yaitu hidup rukun dan pembelajaran 1 hidup rukun di rumah. Yuk kita simak baik-baik pelajaran pada pagi hari ini. Semoga anak-anak bisa menyimak ya dengan baik dan mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, pada halaman selanjutnya ini kita lihat anak-anak sambil melihat buku masing-masing ya. Ada hidup rukun. Di sini ada 4 gambar yang ada pada halaman buku anak-anak masing-masing. Yang pertama itu ada Edo dan Benny sedang berbagi makanan ya. Kemudian yang kedua ada kakak dan adik sedang membaca buku bersama. Kemudian gambar yang ketiga itu ada Udin dan Edo sedang bersepeda bersama-sama. Dan gambar yang paling bawah, gambar yang terakhir itu adalah gambar masyarakat yang sedang bersama-sama bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekitar. Mengerti ya adik-adik? Dari keempat gambar tadi sudah Ibu jelaskan masing-masing gambarnya. Nah, coba adik-adik bisa menceritakan isi gambar kepada temanmu di samping. Ya, dari keempat gambar tadi, coba bisa nggak menjelaskan kepada temanmu yang ada di sampingmu. Nah, apakah kamu hidup rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu di rumah? Coba sambil ditanya ya. Apakah kamu hidup rukun dengan kakak, adik, atau saudaramu? Kemudian, apakah kamu hidup rukun dengan temanmu? Nah, di manakah kamu harus menjaga kerukunan? Nah, nanti semuanya akan adik-adik bisa ketahui dan bisa jawab setelah mempelajari pelajaran hari ini. Yuk, kita lanjut ke halaman selanjutnya. Nah, Udin mempunyai kakak perempuan bernama Mutiara. Udin dan Mutiara selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, sekarang kita simak baik-baik. Ada bacaan tentang ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Ya, sambil adik-adik simak di buku masing-masing mengenai bacaan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Yuk kita baca bersama-sama dan dengarkan, Bu Guru akan bacakan ceritanya ya. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Ya, itu tadi bacaan mengenai ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, adik-adik, ayo, ada tidak dari bacaan tadi kata-kata yang adik-adik tidak mengerti artinya? Coba kita lihat lagi ya. Tadi di bacaan ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin ada kata buah tangan. Dan juga ada buah hati ya yang di garis miring. Yang di bacaan hurufnya miring ada kata buah tangan dan buah hati. Nah, sekarang Bu Guru tanya, apakah tangan dan hati kita punya buah? Ya,
Apakah tangan dan hati kita punya buah? Nah, sebenarnya apa sih maksudnya? Buah tangan dan buah hati itu ternyata adalah ungkapan, ya. Buah tangan dan buah hati adalah ungkapan. Nah, ungkapan artinya apa ya? Nah, sekarang Bu Guru tanya, sebenarnya ungkapan artinya apa ya? Ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Ya, Ibu ulangi sekali lagi, ungkapan adalah gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya. Contoh yang ada di bacaan tadi mengenai ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin, di sana ada kata buah tangan. Buah tangan berarti oleh-oleh ya, bukan berarti tangan kita memiliki buah, namun itu merupakan ungkapan yang artinya oleh-oleh ya. Dan kemudian ada juga buah hati. Apakah hati kita punya buah? Bukan seperti itu ya. Ternyata di dalam ungkapan ada kata buah hati yang artinya itu adalah anak. Jadi setiap ungkapan itu memiliki arti loh, masing-masing kata. Nah, sekarang Ibu akan kasih contoh sedikit biar tambah paham ya. Ayah pulang dari Yogyakarta membawa buah tangan. Nah, artinya apa sih ya dari soal nomor 1? Ayah pulang dari Yogyakarta membawa buah tangan. Nah, artinya bahwa ayah pulang dari Yogyakarta membawa oleh-oleh ya. Tadi buah tangan sudah Ibu jelaskan, artinya oleh-oleh. Nah, Ibu kasih contoh lagi. Yang kedua, Budi adalah buah hati orang tuanya. Nah, apalagi ini artinya? Nah, artinya Budi adalah anak dari orang tuanya. Nah, tadi buah hati artinya anak ya. Jadi Budi adalah anak dari orang tuanya ya. Nah, coba kita berlatih lagi melanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks ya. Kita lihat di sini ada gambar ayah, Udin dan Mutiara. Nah, ayah ternyata membawa oleh-oleh ya. Coba kita bacakan percakapan ayah. Kemudian di sini anak-anak lihat Udin dan Mutiara belum menjawab ya ketika ayah memberikan oleh-oleh. Nah, kita simak baik-baik apa sih sebenarnya yang harus diisi oleh Udin dan Mutiara. Menjawabnya harus seperti apa? Yuk kita belajar yuk. Nah, dari percakapan ayah berkata, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, kira-kira isinya apa ya? Bu Guru bisa kasih contoh seperti ini. Nah, Udin menjawab, hore, aku dapat oleh-oleh. Nah, kemudian Mutiara menjawab, terima kasih ayah, oleh-olehnya. Nah, seperti itu ya. Anak-anak bisa mencari jawaban lain atau sama dengan jawaban ibu. Nah, kemudian kita lihat di sini ada beberapa rak yang berisi buku. Nah, di sini Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam raknya. Nah, buku-buku tersebut tersusun rapi. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut ya? Nah, bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Coba kita sama-sama berarti ya. Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Nah, tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Nah, ini dia. Nah, satu kelompok sama dengan 1/10 ya. Satu kelompok sama dengan 1/10. Artinya pada setiap
satu kelompok buku itu terdapat 10 buku ya. 50-an sama dengan 50. Nah, kita lihat pada kotak yang pertama. Itu ada 5 tumpukan buku, berarti berisi 50 buku. Dan di sampingnya terdapat 7 buku. Nah, kemudian jadi ada berapa buku? Jadi banyak buku ada 57. Karena 50 ditambah 7 buku, ya. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat ada 7 tumpuk buku di dalam kotak. Satu tumpuk buku berisi 10 buku. Jadi, ketika ada 7 tumpuk buku, yaitu 70 buku, dan di sebelahnya ada 7 buku. Maka, kalau dihitung ada berapa banyak buku ya? Nah, 70-an sama dengan 70. Banyak buku, ada 77 buku. Sekarang perhatikan buku di dalam rak. Nah, buku-buku di dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, di sini ada 10 tumpuk buku ya. Kalau satu tumpuk buku berisi dengan 10 buku, jika 10 tumpuk buku maka berisi 100 buku. Ternyata ada 10 tumpukan buku, artinya di rak buku berisi 100 buku. Nah, coba sekarang amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Satu titik kubus adalah satu kubus satuan. Nah, kemudian kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Ya, ini satu satuan berjumlah kubus puluhan, artinya isinya 10 ya. Nah, sekarang hitunglah jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satuan kubus ratusan. Kubus ratusan digambarkan dengan satuan berjumlah 100. Nah, gambarnya bisa disatukan menjadi kotak kubus seperti ini ya. Nah, kita lihat. Yang pertama ada satu kotak kubus berisi 100, kemudian ditambah 3 baris kubus yang berisi 30 dan 8 kubus. Banyaknya kubus ada 138 atau dibaca 138 ya. Kemudian kita lihat soal yang pertama. Ada 100 kubus, kemudian ditambah 70 kubus dan 8 kubus. Nah, kira-kira ini dibaca angka berapa ya? Nah, banyaknya kubus ada 178 ya. Dibaca 178. Kemudian ada satu tumpuk kubus berisi 100 kubus, kemudian ditambah 70 kubus dan ditambah 1 kubus. Nah, ini angkanya ada 1, 7 dan 1. Nah, banyaknya kubus dibaca berapa angkanya? 171. Nah, kemudian yang ketiga ada 200 kubus ditambah dengan 70 kubus dan ditambah 7 kubus ya. Nah, banyaknya kubus dibaca berapa? 277. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini, semoga dapat diterima oleh anak-anak. Ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.